Saya ingin tanya Ustadz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di sini. Pertama-tama saya mau disclaimer dulu. Mohon maaf karena saya terpaksa merekam video ini dalam perjalanan. Tetapi tenang, peralatan yang saya punya cukup baik sehingga memungkinkan saya untuk tetap bisa menyetir dengan fokus ya di jalan sambil merekam. Tapi saya memang harus segera membuat video ini sebagai satu respon reaksi saya terhadap satu video yang dikirimkan oleh seorang subscriber ya. Meskipun saya sedang mempersiapkan video yang lain, tapi saya rasa saya harus segera membuat respon terhadap video ini. Ada seorang subscriber yang mengirimkan potongan ceramah dari Ustadz Abdul Somad yang menjawab pertanyaan salah seorang jemaahnya yang bertanya kira-kira begini. Saya ingin tanya Ustadz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Nah, sebenarnya ketika awal sekali saya melihat video respon dari Ustadz Abdul Somad ini lucu ya. Nah, tetapi menurut saya yang bermasalah adalah komentarnya dia selanjutnya. Seperti ini. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Nah, jadi teman-teman tidak salah dengar ya ketika teman-teman mendengar apa yang menjadi respon dari Ustadz Abdul Somad itu tadi. Jadi kita sebut saja UAS ya. UAS ini mengutip perkataan gurunya di Al-Azhar, katanya Syekh Muhammad Jibril ya. Nah, sekali lagi ini menurut pengakuan dari UAS yang mengutip perkataan gurunya. Jadi Syekh Muhammad Jibril ini memberikan jawaban mengapa Allah itu tidak membinasakan Israel di tanah Palestina. Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Nah, dengan mengutip perkataan atau statement dari Syekh Muhammad Jibril itu, UAS seakan-akan mengatakan kepada kita bahwa Allah itu memang membiarkan Israel hidup supaya umat Islam itu bisa berjihad. Nah, hal ini memang kelihatannya heroik ya, kelihatannya sangat heroik. Dalihnya ya membela agama Islam dengan berjihad katanya. Maka melawan Israel akan menjadikan mereka yang berjihad itu masuk surga. Itu logikanya UAS. Jadi kalau saya bisa simpulkan secara singkatnya begini dengan kata lain, logika dari jawaban UAS terhadap pertanyaan kenapa Israel dibiarkan hidup adalah Israel sengaja memang dibiarkan Allah ada di Palestina supaya menjadi sarana, garis bawahi itu, sarana bagi umat muslim untuk masuk surga dengan berjihad. Nah, setidaknya ada dua isu yang ingin saya angkat atau menjadi respon saya terhadap statement UAS ini. Yang pertama, tentu perspektif politik ya, perspektif politik dan propaganda agama. Jadi, saya akan tunjukkan bahwa memang yang dikatakan UAS ini ya sebenarnya senada dengan propaganda agama soal isu Palestina. Tetapi yang kedua, ini lebih menarik sebenarnya. Karena ini adalah perspektif filosofis atau perspektif logikanya. Jadi perspektif ini penting sebenarnya karena apa? Karena saya akan tunjukkan secara tidak langsung bahwa UAS itu mengatakan bahwa Allah lah yang bertanggung jawab akan eksistensi atau keberadaan dari kejahatan itu sendiri. Dan bagi saya ini adalah blunder besar secara logika. Nah, tapi hal ini akan kita bahas belakangan ya. Kita bahas terlebih dahulu yang pertama tadi.
Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Nah, dengan mengatakan demikian, UAS itu sebenarnya secara tidak langsung membenarkan bahwa melawan Israel itu adalah sebuah jihad. Nah, kita tahu deh sama-sama bahwa menurut ajaran mereka, upah bagi kaum syuhada, ya, yang katanya mereka yang berjihad di jalan Allah itu adalah jalan instan menuju ke surga. Nah, saya kira ini sudah banyak sekali diceramahkan di mimbar-mimbar mereka. Jadi implikasi dari statement UAS ini tentu saja adalah yang mendengar ajaran UAS akan tergugah pula untuk melakukan jihad terhadap Israel. Nah, teman-teman bisakah melihat bahwa UAS ini bukan hanya menanamkan kebencian dan memelihara kebencian tentu saja terhadap Israel. Sangat mungkin sekali jika ada di antara mereka yang mendengarkan perkataan dari UAS itu akan, jika ada kesempatan, maka mereka akan melakukan hal yang konyol dengan melakukan jihad tersebut. Jadi mereka ini malah bukan menjadi anak bangsa yang mengabdi pada negara Indonesia, tetapi malah mengurusi urusan negara lain dengan atas nama propaganda agama. Bisakah melihat problem di sana? Nah, propaganda atas nama agama ini senada dengan propaganda yang memang dipakai oleh Hamas, ya. Jadi kelompok radikalis dari Palestina yang sebenarnya adalah aliran Ikhwanul Muslimin dari Mesir yang berkembang di Palestina menjadi Hamas. Dan mereka memakai jalur propaganda agama itu sebagai jalur perjuangan politiknya mereka. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat, dan saya yakin banyak rekan-rekan dari Muslim juga setuju bahwa ini adalah urusan propaganda politik nih sebenarnya, bukan agama. Jadi saya secara pribadi melihat bahwa statement UAS ini lebih banyak aroma propaganda politik, cuman sayangnya ya dipakai di mimbar agama. Kalau itu sih menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Silakan teman-teman komen di kolom komentar. Nah, saya ini termasuk orang yang cukup sensitif dengan konflik atas nama agama. Karena saya pernah merasakan bagaimana hidup di tengah-tengah perang sipil atas nama agama yang pernah terjadi di Ambon pada tahun 1999. Dan teman-teman patut dicatat bahwa salah satu yang membuat konflik Ambon itu makin runyam, makin besar itu adalah karena gelombang kedatangan Laskar Jihad yang datang dari luar Maluku, ya. Nah, mungkin sebagian teman-teman yang menyaksikan video saya ini adalah millennials yang lahir tahun 90-an atau tahun 2000-an, ya. Lalu teman-teman bertanya, loh, emang pernah ya Laskar Jihad itu datang begitu ke Ambon? Iya, gitu. Saya lihat sendiri begitu. Nah, terus teman-teman tanya, terus mereka ngapain di Ambon gitu? Ya, menurut teman-teman ngapain? Main kelereng, main CSGO begitu? Ya enggak lah. Mereka datang sesuai dengan namanya, jihad begitu. Bahkan saya sendiri mendengar orasi yang dilakukan oleh pemimpin Laskar Jihad pada waktu itu yang gelarnya adalah Panglima Laskar Jihad. Menurut teman-teman kalau gelarnya Panglima Laskar Jihad, ya artinya mereka ngapain? Ya sesederhana mereka datang untuk berperang begitu loh teman-teman. Nah, orasi sang Panglima Laskar Jihad itu sesederhana entah membunuh atau dibunuh. Udah gitu aja. Nah, ada terlalu banyak kisah-kisah yang pahit dalam perang sipil yang terjadi di Ambon pada waktu itu. Dan saya mengalami getirnya menjadi orang yang hidup di tengah-tengah perang atas nama agama. Saya yakin teman-teman dari Maluku juga merasakan hal yang sama. Dan saya sensitif sekali dan saya tidak mau ini terjadi di Indonesia. Kalau ada orang yang sudah kita menjadi manusia Indonesia yang besar dengan sentimen agama. Ini adalah satu hal yang sangat tidak baik sekali. Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Jadi teman-teman bisa ngerti kenapa saya paling geleng-geleng kepala kalau misalnya ada statement-statement pemuka agama seperti ini yang sengaja ingin menggiring umat beragama untuk masuk di dalam konflik karena alasan fanatisme agama. Saya sih sendiri secara pribadi sangat yakin bahwa tidak semua ulama Islam itu setuju dengan apa yang UAS katakan ini. Jadi masih banyak juga teman-teman kita yang Muslim Indonesia ini yang punya pendapat berbeda lah tentang konflik Palestina, dan mereka lebih suka menunjukkan wajah Islam yang masuk akal, yang toleran, yang peduli dengan keberagaman agama
dan memajukan Indonesia sebagaimana kita manusia Indonesia seutuhnya. Nah begini teman-teman, menurut saya secara filosofis argumentasi dari UAS ini blunder yang luar biasa sekali. Coba kita perhatikan sekali lagi logika UAS. Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Jadi UAS mengatakan bahwa Allah itu tidak membinasakan Israel yang mereka anggap jahat, supaya umat muslim punya jalan masuk surga dengan berjihad. Jadi kita breakdown ya. Perhatikan subjeknya. Siapa subjeknya? Allah. Siapa alatnya? Ya Israel. Jadi Allah menggunakan Israel yang katanya jahat, yang mereka bilang laknatullah itu. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Siapa bapaknya Israel? Atau negara Israel laknatullah itu? Jadi Allah menggunakan Israel supaya ada alasan bagi kaum muslim untuk masuk surga, berjihad masuk surga. Nah jadi dengan kata lain, UAS ini mengatakan bahwa Allah itu sengaja memelihara kejahatan supaya menjadi jalan masuk buat muslim yang berjihad, jalan masuk surga. Nah logika saya ini langsung meronta-ronta nih begitu. Nah gak heran generasi milenial sekarang itu malah makin apatis sama yang namanya agama. Maka kesimpulan logis dari statement UAS itu begini nih. Jika Allah memelihara kejahatan supaya satu umat yang lain ini masuk surga, maka jangan salahkan jika ada orang yang berpikir bahwa ia adalah pribadi yang jahat sekaligus manipulatif. Jahat karena kalau dia ilahi itu atau Allah itu baik, maka dia tidak akan memelihara kejahatan. Dan manipulatif karena ia seharusnya tidak menciptakan sebuah ilusi dalam membela agama, padahal dia sendirilah yang memelihara kejahatan itu. Tangkap ya maksudnya ya. Nah kenapa saya katakan ini adalah sebuah ilusi? Karena toh pribadi yang dianggap ilahi justru ternyata dialah sendiri yang memelihara umat yang jahat atau memelihara kejahatan. Nah sekaligus dia pula lah yang meminta umatnya untuk membela agama dengan membunuh kejahatan. Bagaimana mungkin itu logikanya? Jadi kesannya seperti main sandiwara nggak sih? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Nah dengan mengatakan jawaban seperti ini, UAS sebenarnya sedang melakukan sebuah blunder logika. Menurut teman-teman seperti apa? Nah memang polemik tentang keberadaan kejahatan di dalam dunia ini sebenarnya adalah sebuah permasalahan klasik. Ini adalah sebuah dilema dari dulu, terutama terhadap agama-agama monoteistik. Nah namun di dalam teologi Kristen, kalau saya boleh jawab secara sederhana, Tuhan sama sekali itu tidak menciptakan kejahatan, apalagi memelihara kejahatan tersebut untuk memanipulasi umatnya. Dalam teologi Kristen, Tuhan tidak pernah menjanjikan surga jika umatnya itu membunuh bangsa yang jahat. Tapi sekali lagi tentu hal ini tidak dapat kita bahas dalam video yang sangat singkat ini. Nah, jadi kita akan bahas dalam kesempatan yang lain kalau memang memungkinkan ya. Soalnya saya masih ada utang untuk bikin video yang lain ya, video lanjutan pembahasan tentang malinformasi dan misinformasi dari Felix Yao. Tapi sekali lagi saya buat video saya sempatkan buat video ini supaya kita sekali lagi jangan cepat terpancing dan jangan supaya kita juga selektif ya terhadap berbagai macam ceramah atau konten yang mengatasnamakan agama. Saya dorong setiap kita untuk terus beragama dengan menggunakan akal sehat ya. Nah, di dalam iman Kristen tentu saja kita seharusnya beriman dengan logis ya. Dan ini adalah sebuah panggilan untuk mengasihi Tuhan dengan akal budi. Mengasihi dengan segenap hati tetapi juga dengan segenap akal budi kita. Dan bagi saya ini adalah bentuk dari pertanggungjawaban iman kita terhadap dunia. So semoga konten seperti ini mencerahkan kita dan menolong kita untuk menjadi manusia Indonesia yang bisa beragama dengan dewasa. Jadi kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya, konten-konten yang berkualitas. So make it simple, make it meaningful, may God bless you.